Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan juga Bapak Ibu yang mungkin streaming ibadah malam hari ini. Shalom. Bapak Ibu, belum lama ini saya berdoa, Tuhan, apa sih Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini gitu ya, apa sih yang udah kau nyatakan, yang benar-benar kau ingin sampaikan kepada kami, khususnya jemaatmu Tuhan. Dan tiba-tiba ayat seperti ini keluar ya. Bisa ditampilin nggak tolong? Dari Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini ya, kamu harus jaga hatimu itu lebih dari yang lain, karena itu hatimu itu mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Saya merenungkan, wah memang luar biasa. Jadi kalau dikatakan kita disuruh jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kasarnya kita yang tanggung jawab atas hati kita. Jadi kalau ada yang mau masuk ke dalam hati kita, misalnya kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, emosi, macam-macam ya, dengar-dengar suara-suara yang gak enak, kita terpancing. Ingat, kita punya kuasa loh. Kita yang suruh menjaga. Kita bisa tolak, enggak, aku gak mau takut, aku gak mau hidup dalam kekhawatiran, aku gak mau hidup dalam ketakutan, aku gak mau hidup di dalam intimidasi. Sebetulnya seperti itu. Dan hati itu ternyata penting sekali, saudara ya. Saya bahkan dikatakan Tuhan itu melihatnya hati. Dia bukan melihat penampilan kita, tapi dia lihatnya hati. Dia cari hati yang merindukan, dia mencari Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab banyak bicara tentang hati ya saudara ya. Ahli Taurat orang Farisi dikecam, dikatakan kamu, mulut bibir kamu memuji dan menyembah aku, kata Tuhan, tapi hatimu menjauh daripadaku. Ya, jadi hati ini pegang peranan penting sekali di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia menurut saya, bukan kehidupan anak-anak Tuhan saja. Dan banyak kalau kita baca di dalam Alkitab ya, dikatakan juga hati itu licik. Hati itu licik. Kenapa licik? Ternyata banyak hal-hal yang kita sebagai manusia, diri kita aja sendiri kadang-kadang nggak mengenal loh hati kita. Banyak sekali hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita. Makanya ada doa dikatakan, Tuhan selidiki hatiku. Nah maksudnya apa? Karena aku nggak bisa nyelidiki nih, hati ini licik sekali. Tuhan singkapkan, ada sesuatu di dalam hatiku yang kau nggak berkenan. Kenapa? Karena kelicikan hati. Dan Tuhan juga mengatakan, dikatakan begini, kalau manusia itu hatinya itu sebetulnya nggak bisa diperbaharui. Jadi kalau orang yang tadinya belum bertobat, ya hatinya itu kan rusak. Nah itu nggak bisa diperbaiki. Makanya kenapa kita perlu lahir baru. Dikatakan pada waktu kita terima Tuhan Yesus, dikatakan kita diberikan hati yang baru, roh yang baru. Karena apa? Hati kita yang lama tuh nggak bisa dipakai, nggak bisa dibetulin, sudah rusak. Nggak ada teknologi yang canggih yang bisa merubah hati kita. Makanya Tuhan bilang ganti dengan hati yang baru. Nah karena pentingnya hati, saya sore hari ini ingin membagikan sesuatu tentang namanya saudara ya, kita membulatkan hati, atau di dalam lain bahasa istilah yang lain, kita menetapkan hati kita, membulatkan hati kita gitu ya. Nah ada juga yang bisa baca di dalam Alkitab yang dikatakan kita harus menyiapkan ya hati kita benar-benar. Nah kita buka dari Alkitab, dari firman Tuhan, dari 2 Tawari ya, 2 Tawari pasal 12 ya, 2 Tawari pasal 12 ayat 14 ya, ayat Tawari 2 ayat 14. Ya, bunyi seperti gini saudara, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Nah ini ceritanya ada prolognya ya. Nah prolognya apa? Kita tahu bahwa Salomo itu digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam ya, Rehabeam. Dan pada waktu zaman Rehabeam ini dikatakan kerajaan ini pecah ya. Satu
dipimpin oleh Rehabeam, yang lain dipimpin oleh Yerobeam. Dikatakan pada waktu tahun pertama, ya, pertama-tama Rehabeam itu memerintah, dikatakan dengan takut akan Tuhan. Pada waktu Rehabeam mau menyerang Yerobeam yang memberontak, ya, memberontak, dikatakan mereka sudah menyiapkan pasukan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Tuhan bilang, perpecahan ini adalah jinakku, kata Tuhan. Gak usah kamu perang dengan saudaramu. Si Rehabeam ini nurut. Dan pada waktu dia menjadi raja pada awal-awal pemerintahannya, dikatakan dia takut akan Tuhan, dia mencintai Tuhan. Dikatakan banyak imam-imam dari kerajaan Israel pindah ke kerajaan Yehuda ini. Ya, dikatakan dia memperbaiki ibadah semua pokoknya dia utamakan Tuhan. Tetapi di dalam berjalannya waktu, dikatakan dengan berjalannya waktu, hatinya berubah, ya. Dikatakan mereka meninggalkan Tuhan sampai Tuhan ngirim raja Mesir Sisak, ya, untuk menyerang Yehuda. Dan mereka bertobat, kemudian Tuhan gak jadi menghancurkan Yehuda dengan melalui Sisak. Tapi ada ayat yang ini yang menarik sekali, yang berbicara sekali buat saya. Dikatakan demikian, kenapa si Rehabeam tadinya begitu melekat kepada Tuhan, begitu menuruti perintah Tuhan, begitu taat kepada Tuhan, tiba-tiba berubah. Dikatakan ia berbuat jahat. Maksudnya jahat itu dia meninggalkan Tuhan karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Di dalam Alkitab terjemahan lain dikatakan karena ia tidak membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan. Nah, ini saya lihat penting sekali buat kita, saudara, ya. Kita tahu kalau kita lihat situasi sekarang, ya, kita aja ibadah sekarang gak bisa bebas. Ada aturan-aturan yang kita ikuti, ya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami karena COVID-19 ini. Dan banyak semua hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan mengatakan ini waktu Tuhan sudah semakin dekat, ya. Saya juga percaya waktu Tuhan semakin dekat. Cuman masalahnya apa yang kita harus lakukan kalau kita tahu waktu Tuhan semakin dekat? Banyak tanda-tanda yang menyatakan, banyak hamba-hamba Tuhan yang menyatakan, bilang waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nah, sekarang masalahnya apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat? Ini paling penting poinnya, saudara. Dan saya mendapat, saudara, pada waktu yang Tuhan memberikan izin, ada waktunya, saudara. Penting buat kita, dikatakan yang perlu kita lakukan adalah membulatkan hati kita. Atau tadi saya katakan, kita menetapkan hati kita. Aku hanya mau memuji Tuhan, aku hanya mau menyembah Tuhan, aku mau setia sampai Tuhan. Aku gak mau yang lain. Aku mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ini harus benar-benar menjadi tekad yang kuat di dalam kehidupan kita. Ini harus bulat di dalam hati kita. Kenapa, saudara? Karena tekad dan bulat ini, ya, keputusan kita untuk membulatkan hati kita atau kita mempunyai tekad yang kuat untuk mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan di atas segala-galanya. Itu ternyata apa, saudara? Itu bisa menjagai kehidupan kita di tengah cobaan, di tengah tantangan. Ini akan menjaga kita seperti benteng menjagai kita, sehingga membuat kita tetap bisa melekat dengan Tuhan. Nah, ini ada beberapa contoh di dalam Alkitab kalau kita baca, saudara, ya. Kita ambil contoh salah satunya Daud. Daud itu kita tahu sebelum jadi raja, dia sudah dilantik oleh Samuel, udah diurapi sebagai raja, tapi dia belum secara de jure di hadapan Tuhan, dia sudah jadi raja, dilantik. Tapi dikatakan masih dikejar-kejar oleh Saul. Ya. Nah, kalau saudara nanti di rumah baca kisah Daud ini, ada satu hal yang menarik, saudara. Menariknya apa? Dia dikejar-kejar, dikatakan seperti hewan, malah dikatakannya. Nah, Saul mengejar-ngejar terus, menginginkan nyawanya. Tapi ada beberapa kali kesempatan yang Tuhan berikan kepada Daud. Sebetulnya Daud bisa mengeksekusi Saul. Ya, nah ini kita bisa baca di dalam Alkitab. Kita buka 1 Samuel pasal 24.
1 Samuel pasal 24. Ya, 1 Samuel pasal 24 ayat mulai ayat 1 ya. Kita baca deh ya. Dikatakan demikian, ketika Saul pulang sesudah berburu orang Filistin itu, diberitahukannya kepadanya, demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu, tampak Saul mengetahui. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ini anak buahnya nih, anak buahnya pada nyuruh Daud, ya, ini waktunya untuk kamu mengeksekusi Saul, ini waktunya yang Tuhan berikan gitu ya. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Katakan, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkata ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, ya ini menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dikatakan kemudian ketika Saul selesai, dia turun, Daud berseru, ya, dikatakan aku ini nggak mau menjamah, nggak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Itu komitmenku, itu aku bulatkan hati, aku tidak akan menjamah, tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dan saya rasa, dan ini kesempatan sekali, saudara. Ya. Kemudian Tuhan memberi kesempatan lagi. Dikatakan pada waktu Saul mengejar lagi, ternyata Saul ini gak bertobat-tobat, saudara ya. Udah bilang, wah, udah Saulnya sampai nangis-nangis terharu ngelihat perbuatan Daud. Tapi ternyata seperti anak kecil, kalau saya pikir ya, nangis sebentar gitu bertobat, terus bikin lagi gitu ya. Jadi yang kedua pun sama. Kemudian kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 26, 1 Samuel pasal 26 itu juga sama. Ya, ketika Saul mengejar Daud dan mereka sedang beristirahat di padang rumput dikatakan, dan Daud tahu Saul mengejar-ngejar dengan 3.000 pasukan lagi. Dikatakan kemudian Daud dengan Abisai turun ke perkemahan. Ya, turun ke perkemahan dan mereka di sana dikatakan Saul tidur dengan seluruh pasukannya, dan Daud datang ke sana ya dengan Abisai. Kemudian kita melihat lagi ya percakapan yang luar biasa. Kita lihat di dalam ayat 8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, setelah mereka nih di depan mereka ada Saul dengan jenderalnya, dengan Abner yang sedang tidur, dikelilingi pasukan 3.000 orang dan semuanya tidur. Dikatakan demikian, ini kesempatan sebetulnya untuk Daud merebut kedudukan raja dengan membunuh Saul. Tapi perhatikan, karena komitmen, karena dia membulatkan hati, tidak mau membunuh, tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dikatakan demikian, pada hari ini Allah telah menyerahkan, ini yang ngomong Abisai, saudara ya, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah kau tancap, kau usah ku tancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan yang akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang di sana, hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan.
ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Nah, nanti gua baca lagi di rumahnya saudara, ini cerita menarik. Sampai akhirnya Daud naik ke atas bukit, dia berteriak, dia kepada Saul dan seluruh pasukannya, dikatakan, nih tombak sama kendi tanganku, aku sebetulnya punya kesempatan untuk membunuh engkau, tapi aku gak mau. Aku punya komitmen, aku punya tekad yang bulat. Aku tidak akan membunuh, menjamah orang yang diurapinya Tuhan. Dan saya rasa saudara ya, kalau kita baca gini, pasti orang yang mendengar itu terharu. Sampai Saul kembali menangis. Dia bilang, aduh engkau luar biasa. Aku sampai bilang, engkau memang jadi raja, pantas jadi raja gitu ya. Tapi ternyata tetap gak bertobat nih Saul. Dan ini komitmen yang membuat Daud dicatat dalam sejarah. Ya, saya merebut pemerintahan, merebut raja dengan cara apa? Mengizinkan Tuhan dengan caranya dan jalan. Saudara, penting kita itu di dalam waktu yang Tuhan siapkan, waktu yang Tuhan izinkan kita tetap ada. Yuk kita bulatkan hati tekad. Ya, satu lagi kisah yang cukup menarik tentang Daniel. Ya, saya baca, ternyata nih tokoh-tokoh yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, karena mereka itu punya komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat, punya hati yang membulatkan hati sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Nah, kisah Daniel pun sama. Daniel itu di dalam, kita buka di dalam Daniel 1 ya. Di dalam Daniel 1, kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Nanti juga Bapak Ibu Saudara baca di rumah tentang Daniel ini ya. Kalau saya baca ayatnya terlalu panjang, tapi kita ambil poin-poin yang penting saja. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya. Daniel berketetapan, aku nggak mau menajiskan diriku dengan dunia. Ternyata komitmen yang kuat ini saudara, ya, menjagai Daniel dan teman-temannya. Pada waktu apa? Pada waktu mereka menghadapi tantangan, cobaan. Nanti baca di dalam Alkitab ya. Ketika siapa? Hanania, kalau Misael dan Asaria, atau ini nama-nama Israelnya ya, dikatakan pada waktu mereka dipaksa untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka dengan berani, karena mereka berkomitmen, aku nggak mau menajiskan diriku. Ya, dia komitmen dipelihara, dijaga dengan kuat, sehingga mereka berkata tidak, walaupun dikatakan walaupun aku harus binasa, dikatakan karena mereka tidak mau menyembah patung, dikatakan mereka dilempar ke dapur berapi. Apa kata mereka? Dikatakan Tuhanku sanggup menolong dan menyelamatkan aku dari dapur api. Tapi kalau saat ini dia tidak menolong, aku tetap tidak akan menyembah patung Tuhanku. Wah, luar biasa. Komitmen ini saudara, untuk tidak menajiskan dirinya, itu ternyata melindungi, membentengi Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, sehingga mereka tidak berani membayar harganya untuk tidak menyembah Allah lain selain Allah Yehova. Daniel pun sama saudara, ketika dia diperhadapkan untuk tidak boleh meminta apapun juga selain kepada raja. Baca nanti saudara ya, yang Daniel dilempar ke lubang singa, dia tetap menjalankan. Atau kita buka saudara, ini menarik juga, kita buka di dalam Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ya, oke. Oh sorry, Daniel pasal 6. Ya, Daniel pasal 6. Dikatakan
Mereka ini semua pejabat-pejabat tinggi di kerajaan Darius, ya, Darius pada itu rajanya. Mereka cemburu. Kalau saya nangkep dari cerita ini, mereka cemburu dengan posisi Daniel. Dikatakan kemudian begini, semua, ayat 7 ya, semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkannya suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saya percaya peraturan ini sengaja mereka buat untuk menyerang Daniel. Ya, dia tahu ada tangan Tuhan yang menyertai Daniel. Kenapa? Karena mereka selalu ngintainya Daniel. Wah, ketahuan. Daniel ternyata tetap dikatakan menyembah Allah. Ya. Kemudian di sini di ayat 10 bagus sekali saudara ya. Dikatakan begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ya, walaupun ada aturan itu loh, nggak boleh minta ke siapa-siapa, ya, ke dewa atau siapa. Selalu kalau minta, kamu minta ke raja. Daniel dengar peraturan itu, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow, luar biasa. Ya, dia punya komitmen. Aku hanya mau minta, aku hanya mau menyembah kepada Allah Yehova. Larangan, boleh larangan. Kadang-kadang mungkin mempertaruhkan nyawaku, nggak peduli. Itu siapa bisa begitu, kenapa? Karena saya percaya di dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan hati. Dia mempunyai komitmen, dia membulatkan hatinya. Aku nggak mau menajiskan diriku. Aku nggak mau menajiskan diriku. Aku tetap menyembah Allah Yehova. Dan ini menjaga dia, membenteng dia. Pada waktu menghadapi tantangan, masalah di depan dia, ketika dia harus memilih, komitmen dia, kebulatan hati dia menjagai dia, sehingga dia berani mengambil keputusan, enggak, aku nggak mau menajiskan diriku. Nah, ini saya pikir ini perlu saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, yuk kita bangun komitmen ke Tuhan, kita bangun, kita bulatkan hati kita ke Tuhan. Apa Tuhan? Aku mau tetap setia kepadamu apapun yang terjadi di dunia ini, di dalam hidupku. Aku tetap mau setia mengikuti Engkau. Aku tetap setia hanya menyembah Engkau. Bangun komitmen ini. Dikatakan tekun, kita bangun terus sampai komitmen kita menguasai seluruh kehidupan kita. Dan saya percaya komitmen kita, kebulatan tekad kita ini akan memagari kita, menembok, membuat jadi pagar tembok di sekeliling kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita nggak usah bergumul mati-matian. Kita udah tahu komitmenku itu loh yang menjaga aku, membuat aku berani mengambil keputusan. Saudara, kita berpikir, itu zaman Daniel menyembah patung, bener gak ya? Patung Nebukadnezar kan. Siapa yang menyembah patung? Dikatakan masukin ke dapur api. Siapa yang meminta kepada orang atau dewa selain raja? Masukin ke gua singa. Kita tadi saya berpikir, ini kan zamannya Daniel. Tapi maaf Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca di kitab Wahyu, ya, ternyata kejadian seperti Daniel, mirip Daniel itu terjadi loh di kitab Wahyu. Kitab Wahyu kan yang akan terjadi, benar gak? Dan ini Bapak Ibu, saya sedikit agak terkejut ya. Kita buka di dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat 14.
Ketemu ya. Nanti depan-depannya sama belakangnya Bapak Ibu, saudara-saudara baca sendiri di rumah. Tapi ada beberapa ayat yang menarik untuk kita renungkan. Ya, Wahyu pasal 13 ayat 14 dikatakan begini. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka apa saudara? Baca sama-sama, mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi patung sakti ini malah ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Wih, patungnya bisa ngomong, kasarnya begitu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu diapain saudara? Dibunuh. Sama seperti zaman Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Cuma ini patungnya kalah canggih dengan kitab Wahyu. Kalau itu patungnya patung ngejurok gitu loh, nggak bisa apa-apa ya. Itu disuruh sembah, kalau nggak sembah mati, masuk dapur api. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego, atau Hanaya, terus Misael dan Azaria, dia sudah berbulatkan hatinya, dia bangun kebulatan hatinya, tekadnya dia bangun. Dia katakan, aku nggak mau menyembah Allah lain selain Allah Yehova. Itu membentengi dia, sehingga pada waktu dia menghadapi pilihan, berani mempertaruhkan nyawanya, sekalipun Tuhan yang aku sembah saat ini tidak menolong aku, tidak melepaskan aku, tapi aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Ini gak bisa dibangun dalam sehari ya. Komitmen ini, kebulatan tekad ya, membulatkan hati ini gak bisa dibangun dalam sehari. Bapak Ibu Saudara, perlu kita melatih, kita perlu benar-benar kita doakan, kita minta Allah Roh Kudus terus tanamkan komitmen di dalam hati kita untuk sungguh-sungguh aku hanya setia kepada Tuhan, sehingga pada waktu kita menghadapi tantangan ini, kita tahu kita harus memilih apa. Ayo, selama waktu yang Tuhan siapkan, waktu yang Tuhan sediakan buat kita, mulai bangun komitmen. Tuhan, aku mau mencari Engkau setiap hari. Tuhan, aku mau mendahulukan Engkau di dalam kehidupan kita. Kita tanamkan komitmen ini. Saya percaya komitmen ini tertanam akan mengubah hidup kita semua. Dan pada waktunya komitmen ini akan membentengi kita. Sehingga, soal nyawa gak masalah tuh ya. Soal nyawa gak masalah. Aku pegang komitmen yang telah aku ikrarkan di hadapan Tuhan. Kemudian bagaimana tentang Daniel ya? Dikatakan gak boleh minta ke yang lain, gak boleh minta ke dewa atau ke orang-orang, harus minta kepada raja. Ternyata di dalam Alkitab, di kitab Wahyu pun ada loh saudara, mirip. Yuk kita buka di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17. Saya bacain ya saudara ya. Dan ia, ini pasti setan, antikris, iblis dan segalanya saudara ya. Dan ia menyebabkan, dikatakan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kita udah tahu nih ya. Udah cerita bukan cerita baru, ini cerita lama. Kita sudah tahu teknologi sudah sedemikian canggih dan kita melihat sudah mengarah ke sana. Yang dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi dengan kata lain, kamu gak bisa minta ke Tuhan yang kamu sembah. Kamu aja bisa minta ke antikris dengan tanda. Yuk, kasih tanda saya 66, saya setuju, baru saya bisa minta.
Akan ada tantangan seperti itu, seperti Daniel, ya. Nah, kalau kita menghadapi tantangan seperti itu dan kita nggak mau bangun komitmen kita mau membulatkan hati kita mulai sekarang. Pada waktu menghadapi itu, kita mikir, bagaimana uangku yang ada di bank? Aku nggak bisa tarik, baik kayak pakai kartu ATM, pakai kartu kredit, nggak bisa. Dikatakan kamu nggak bisa transaksi apapun juga kalau engkau tidak memakai tanda itu. Memakai tanda itu berarti aku mengabdi kepada antikris. Aku percaya cuman antikris yang bisa menjawab semua kebutuhanku. Kita akan dihadapkan dengan pilihan itu. Sama seperti Daniel. Sama seperti Daniel menghadapi. Tapi Daniel dikatakan sudah berkomitmen. Dia tetap menjalankan aktivitasnya. Dia tetap cari Allah Yehova. Setiap hari dia tetap beraktivitas menyembah Tuhan. Nggak pengaruh keputusanmu apa. Sekalipun aku harus membayar dengan nyawaku, dia nggak bergumul mati-matian. Tapi kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan sendiri yang turut campur. Saya percaya Tuhan nggak tahan mungkin melihat komitmen mereka. Tuhan bertindak. Apakah ada seperti ini, saudara, di dalam Alkitab? Ternyata memang, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, ya, ini yang kita hadapi di dalam Lukas pasal 21, saudara. Yuk kita buka Lukas pasal 21. Lukas pasal 21. Kita mulai baca ayat 11 saja, saudara, ya. Ini yang mungkin sebentar lagi kita akan hadapi, ya. Di ayat 10 deh, oke, kita baca dari ayat 10. Ini Tuhan Yesus berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat di hari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, bulatkanlah tekadmu di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dan kamu akan bertahan. Dan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kita berdiri di atas komitmen kita, kebulatan tekad kita, Tuhan bilang, kamu akan memperoleh hidupmu. Akan ada masa yang sukar di depan kita, saudara, ya. Sebetulnya ada hal yang menarik lagi nih, saudara, ya. Saya lihat ada cerita di dalam kitab Wahyu ini mirip dengan kejadian Daniel. Daniel, si Sadrak, Mesak, dan Abednego, dikatakan begitu dia keluar, ya, itu kan dikatakan mereka tuh bupati-bupati kumpul, gitu ya, dari seluruh negara jajahan Nebukadnezar itu kumpul, ya, kumpul melihat bagaimana Tuhan menolong mereka, dan itu dikatakan menjadi kesaksian buat mereka. Sama seperti ini, pada waktu kita diserahkan, dikatakan kamu jangan bisa takut, mesti ngomong apa, aku yang berikan ngomong, dan itu menjadi kesaksian buat orang-orang bahwa ada Allah Yehova, Allah yang hidup, yang patut disembah. Saudara, mari saya ingin menyampaikan pesannya sebetulnya singkat, saudara. Mulai sekarang, selama masih ada waktu yang Tuhan berikan buat kita, mari kita bangun komitmen, bulatkan tekad kita, tanamkan di dalam hati kita, dan tanamkan terus
dengan tekun, untuk aku mau setia kepada Tuhan, untuk aku mau mendahulukan Tuhan, tidak ada yang lain, untuk aku hanya menyembah Tuhan saja, untuk aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Bangun, karena akan tiba waktunya kita akan diperhadapkan seperti ini. Komitmen itu, komitmen yang kuat tidak bisa dilahirkan dalam waktu satu hari. Komitmen yang kuat perlu kita tanamkan dari hari ke hari, supaya makin hari makin kuat dan mengakar di dalam kehidupan kita. Begitu kita menghadapi seperti yang Alkitab katakan di dalam Lukas pasal 21, di dalam kitab Wahyu pasal 13, kita diperhadapkan, kita langsung berkata, nggak ada pilihan lain. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan, aku tetap setia kepadamu. Aku tetap memilih Engkau, walaupun aku harus menyerahkan nyawaku. Dan kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara dimanapun Anda berada, mari saya ajak, yuk kita sama-sama. Bukan saya pun begitu dibukakan Tuhan tentang ayat ini, tentang apa tema ini. Tuhan, aku mau bangun komitmen mulai hari ini. Aku mau mencari Engkau setiap hari. Aku mau tanamkan di dalam hatiku, untuk Engkaulah satu-satunya Tuhanku. Hanya Engkau saja yang aku tinggikan dan aku muliakan. Hanya kepadamu saja aku sembah Tuhan, tidak ada yang lain. Aku mulai menanamkan di dalam diriku komitmen ini. Dan aku percaya pada waktunya komitmen itu akan memagari, menemboki aku. Sehingga pada waktu aku harus memilih, ya kita nggak usah bingung, bagaimana gue jamin antikris, nggak bisa beli transaksi, nggak bisa gini. Oh, nggak akan bingung, saudara. Saya percaya kalau kita sudah bangun komitmen, ya, nggak ada pasti jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Seperti yang Daniel hadapi, seperti yang Sadrah, Mesah, Abednego hadapi, ada jalan keluarnya. Makanya Tuhan dikatakan, pencobaan yang kamu hadapi, pencobaan biasa, nggak istimewa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, dikatakan Dia akan memberikan jalan keluar. Apa ini cerita tentang zaman sekarang atau zaman dulu? Saya percaya ayat ini juga berlaku pada waktu kita menghadapi peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Dia akan memberikan jalan keluar bagi orang yang menyelekat kepada Dia. Orang-orang yang berkomitmen kepada Dia, Dia akan memberikan jalan keluar. Apapun jalan keluarnya. Mungkin saudara dibunuh, nggak masalah dibunuh. Ya, bukan satu pergumulan yang menakutkan, karena komitmen sudah dibangun, kebulatan tekad sudah dibangun. Mari kita ambil keputusan mulai malam hari ini, bangun, bulatkan hati kita untuk berkomitmen kepada Tuhan. Apa saja yang saudara ingin katakan, berkomitmen dengan Tuhan, dan pupuk komitmen terus di dalam hati saudara, dan itu akan memberi kekuatan dan akan memagari, membentengi hidup saudara di tengah masa kesukaran. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta WL kita nyanyikan pujian. jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku.
jiwaku. Tuhan, inilah komitmen kami Tuhan. Inilah kebulatan tekad hati kami untuk kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Di setiap Hidup kami bukan milik kami lagi. Engkau sudah membeli kami. Engkau sudah menebus kami. Engkau yang memiliki hidup Lord, kami. I give you my Engkau yang memiliki hidup kami ya Tuhan. give you my Dan saat ini dengan kesadaran kami serahkan hidup kami. Kami serahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kepadamu Tuhan. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau yang kami sembah, kami tinggikan. Hanya Engkau ya Tuhan, tempat kami berharap, tempat kami berharap. Hanya Engkau ya Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. I live for you alone. Every breath when I think, every moment I'm away. Lord, as you in me, ku berikan hatiku dan jiwaku. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Semua Biarlah kita mengambil tindakan iman. Kita bawa hidup kita, kita bawa jiwa kita, hati kita, kita serahkan ke hadapan Raja segala raja. Dan kita mau katakan, Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Kau tolong kami untuk apa yang kami komitmenkan benar-benar tertancap, tertanam, berakar di dalam kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus, mari Allah Roh Kudus, meteraikan, tancapkan, meteraikan komitmen kami bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kau yang terutama di dalam hidup kami. Hanya kepada Engkau saja Tuhan kami percayai hidup kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Tidak ada yang kami muliakan selain Engkau. Tancapkan Tuhan, meteraikan komitmen kami ini di dalam hati kami, di dalam batin kami yang terdalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami kasih, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain Engkau yang kami kasih Tuhan. Bapa, hanya pada Engkau, hanya pada Engkau saja Bapa. Hati kami persembahkan, hidup kami persembahkan hanya kepadamu saja ya Bapa. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku
Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan Kau berkati kami semua, anak-anak-Mu, baik yang hadir malam hari ini maupun yang mendengarkan streaming ini, mendengarkan rekaman ibadah ini. Biarlah Kau berkati Tuhan. Biarlah Kau berbicara lebih lagi Tuhan dari apa yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, nyatakan terus kasih-Mu kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, wahyukan terus kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, mari Tuhan, kami sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tetap setiap Senin sekarang kita ada ibadah di sini. Memang ibadah terbatas ya, terbatas. Kita sebetulnya hanya menyediakan 22 seat ya, 22 karena kita tetap mengikuti aturan pemerintah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk hadir, silakan hadir. Tentu terlebih dahulu memberi kabar kepada kami untuk kami bisa mengatur. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu pelayanan kami di tempat ini, Galilea Revival Community, dan Bapak Ibu ingin menabur, silakan, ada nomor rekening nanti yang tercantum di dalam YouTube ini, dalam rekaman ini. Silakan ya. Saya percaya apa yang Bapak Ibu tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Selamat malam, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.